Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama gua Ref Ramadan dan di sini gua akan membagikan pengalaman gua dalam mengatasi kebuntuan saat menulis. Tapi sebelumnya di sini mau gua jelaskan dulu bahwasanya menulis yang dimaksud adalah cerita fiksi, entah itu kayak cerpen, novel, sampai skenario film. Karena sependek-pendeknya cerpen itu biasanya paling minimum itu 3 halaman. Nah, apalagi novel dan skenario film. Maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan cara biar kita nggak buntu nih. Tiba-tiba lagi di tengah-tengah cerita gitu, blank, bingung mau ngapain lagi. Karena bisa jadi berjam-jam itu dalam satu hari habis cuman buat memikirkan kalimat yang pas gitu. Nah, terus gimana cara gua mengatasi kebuntuan tersebut? Mari kita bahas. Oke, jadi yang pertama adalah memperkuat detailing karakternya. Gua gak memaksa lu untuk ngikutin cara gua, tapi ada dua tahapan pertama yang bisa lu lakukan untuk membuat sebuah cerita. Yang pertama, bikin premis dulu, baru bikin detailing karakternya. Yang kedua, bikin detailing karakternya dulu, baru bikin premisnya. Nah, itu bebas lah karena nggak ada aturan bakunya juga. Oke, nah kita sekarang coba seandainya premisnya udah ada, kita bikin detailing karakternya tuh. Oke, misalkan premisnya gini. Ini sambil gua spill tipis-tipis nih karakter di novel yang gua lagi tulis sekarang gitu. Misalkan seorang anak SMA yang ingin merantau ke ibu kota untuk menjadi penulis, namun mendapatkan kenyataan bahwa dia adalah seorang adiwira atau superhero yang ditugaskan untuk menyelamatkan kota. Oke, udah dapat karakternya, itu tujuannya apa, hambatannya apa, udah dapat. Oke, sekarang kita bikin karakternya nih. Misalkan si tokoh ini namanya siapa, nama lengkapnya siapa, misalkan Tata Suhandi di karakter novel gue tuh. Nama lengkapnya Tata Suhandi, tempat tanggal lahirnya di mana, sekolahnya di mana, latar belakang kehidupannya kayak gimana, ciri-ciri fisiknya seperti apa, kelebihan dan kelemahan dia itu apa gitu. Untuk contoh atau inspirasi dalam menulis karakter sheet mungkin bisa dilihat di X atau Twitternya Bang Joko Anwar, dimana di situ ada karakter sheet waktu bikin film atau promosi film Siksa Kubur kalau nggak salah. Ya, Siksa Kubur. Di situ ada tuh sampai ke foto si karakternya, inspired looknya kayak gimana. Kalau misalkan kita bikin novel nih, kita bisa aja nyari sebuah foto untuk inspired looknya karakter kita. Misalkan ciri-cirinya seperti apa, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, si karakter sheet ini apakah hanya berlaku untuk tokoh utama? Tentu enggak ya. Semua tokoh sebanyak mungkin diusahakan untuk dibikin karakter sheetnya. Buat apa? Buat ngebantu ke penceritaan lah, jelas ya. Jadi ketika kita membutuhkan detailing cerita untuk entah itu novel atau cerpen kita nggak bakal bingung lagi. Misalkan tiba-tiba takutnya nih ada pembaca atau penonton mungkin ya, kalau buat film itu bingung, kok tiba-tiba si karakter ini muncul gitu, atau kenapa si tokoh utamanya melakukan sesuatu. Nah, itu kalau kita misalkan punya pakem berupa storyline atau dari detailing karakternya, kita akan dengan mudah menjelaskan ke audiens bahwa alasan-alasan dari si tokoh ini melakukan sesuatu itu kayak gitu, atau alasan ada seorang tokoh yang tiba-tiba muncul itu karena ada background story-nya seperti ini. Nah, itu lebih mempermudah juga buat kita development cerita keseluruhan. Yang kedua, membuat storyline. Storyline itu sederhananya gini. Satu cerita yang utuh itu dibagi ke dalam 3 babak atau 3 act lah, istilah umumnya itu. Ada X1, X2, X3. Dari 3 X ini dibagi lagi menjadi 8 sequence. Nah, X1 2 sequence, X2 4 sequence, dan X3 2 sequence. Mulai dari
sequence 1 situasi awal dan kejadian yang mengubahnya, kemudian sequence 2 itu menetapkan tujuan, sequence 3 itu hambatan pertama, sampai ke sequence 8 atau resolusi. Nah, singkatnya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya insya Allah dibahas di next video ya, kalau ada waktu. Menurut gue sendiri, storyline ini menjadi kunci dari bagaimana kita mempertahankan ide kita biar tidak buntu saat nulis. Karena kita bisa menulis sedetail apapun di storyline ini. Kalau misalkan kita masih ragu untuk menuliskan di draft atau naskah jadinya, itu kita bisa nulis dulu di storyline. Kadang-kadang kalau misalkan di novel itu kan ada 21 bab gitu misalkan, atau 30 bab. Kita itu ada ide tuh buat di tengah-tengah. Sedangkan untuk awal dan ending kita belum punya ide. Nah, dengan adanya storyline ini, kita bisa menulis bagian manapun terlebih dahulu. Karena sistemnya kayak tabel gitu, teman-teman. X1 ada tabelnya, X2 ada tabelnya, X3 juga ada tabelnya. Dan setiap tabel juga ada bagian-bagian urutannya juga gitu. Tulisan yang ngacak juga nggak apa-apa karena tetap bisa kebantu dengan adanya storyline. Tips yang terakhir adalah sabar dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Apa maksudnya? Yang pertama kita bahas sabar dulu ya. Maksudnya sabar di sini tuh kita nggak usah kayak yang dikejar target. Satu hari itu harus selesai 10 halaman misalnya. Atau satu hari harus selesai 20 halaman. Kita bisa aja dapat tuh 20 halaman dalam satu hari, tapi apakah kualitasnya terjamin? Kan nggak juga. Santai aja. Kalau misalkan kita memang benar-benar sudah menyisihkan waktu, jangan terlalu terpaku oleh kuantitas, teman-teman. Kita jaga kualitas kita supaya apa? Supaya pembaca betah atau penonton betah terhadap karya kita. Soalnya apa? Kalau kita terburu-buru, otomatis kita mengesampingkan kualitas. Jadi santai aja, satu persatu. Kalau misalkannya kita tuh udah berusaha sebaik mungkin untuk membuat storyline, premisnya dikuatin, detailin karakternya sampai serinci-rinci mungkin gitu. Bahkan latar belakang sosialnya kita disebutin bahwa tetangganya si karakter itu siapa aja dan karakternya kayak gimana aja. Tapi kalau misalkan ada momen di mana kita mungkin benar-benar lelah atau udah nulis panjang lebar dan mentok, ya dicukupkan aja teman-teman. Kalau misalkan hari ini tuh udah misalkan cuma 5 halaman atau 6 halaman, cukupin aja dulu. Kalau misalkan kita nggak sanggup lagi buat ngelanjutin, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kadang-kadang ide itu muncul di momen yang kurang tepat. Misalkan entah itu di jalan raya lagi naik motor, entah itu di kamar kecil, atau mungkin buat teman-teman yang muslim di sini suka dapat ide ketika sholat. Duh, itu berat banget ya ditinggalin juga, gimana ya gitu, tapi harus dicatat. Nah, tapi itu menjadi tantangan tersendiri lah ya buat kita. Nah, kalau untuk di jalan dan di kamar kecil itu gampang lah ya, kita bisa ngambil HP kalau misalkan bawa HP-nya gitu. Kalau di jalan itu biasanya gue bikin VN, walaupun secara kebahasaan itu bisa dikatakan tidak baku lah gitu. Nyalain HP nih, kayak pokoknya si karakter utama tuh gini, nanti ada konfliknya ini. Nah, penjelasannya kayak gini. Nanti yang ngebantunya si ini. Nah, rencananya berapa kata atau berapa paragraf. Nah, ini masuknya ke sequence berapa, kelanjutannya seperti apa. Nah, sederhana kayak gitu. Soalnya nggak mungkin kan kalau misalkan lagi di jalan nih, lagi buru-buru, ditulis nih, nulis layaknya tulisan novel gitu. Sepertinya aku harus melawan dia. Wah, itu kan agak ribet juga yang nyari kata-katanya gitu. Jadi sesimpel untuk membuat VN yang langsung mengarah kepada inti cerita. Kita harus memposisikan di mana kita membuat konsep dan di mana kita mengeksekusi ide kita menjadi sebuah tulisan yang siap untuk dipublikasikan begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.